Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik tentunya. Kita akan mengobrol tentang seputaran dunia perempuan dan juga kreativitas. Ternyata perempuan tidak cukup cantik doang nih pemirsa, tapi juga harus kreativitas. Dengan tema kita hari ini yaitu perempuan dan kreativitas, bersama dengan orang yang tepat tentunya. Bersama dengan Mbak Vera nih Indiarma, langsung saja kita sapa. Halo Mbak Vera. Halo Tari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat dan sangat bersemangat kelihatannya nih. Tari gimana? Sangat baik dan sehat. Mbak Fe, hari ini kita akan membahas seputaran dunia perempuan nih, kecantikan dan juga kreativitas. Wow. Nah, menurut Mbak Fe sendiri, seberapa penting sih Mbak Fe perempuan itu untuk kreatif, untuk memiliki jiwa kreatif? Sebenarnya kalau bicara kreativitas itu, ini kita langsung aja ya, langsung serius gitu ya tiba-tiba. Ini pembuka awalnya sedikit pembuka gitu ya. aja, oke. Kalau bicara kreativitas rasanya setiap orang ya, nggak cuma regardless perempuan dan laki-laki sebenarnya dia harus kreatif terus gitu kan, karena gini, dalam bidang apapun kalau misalnya kita tidak cukup kreatif ya desire-nya kurang gak sih? Ya kan, kita jadi kayak ya nggak apa-apa juga sih on the track, maksudnya mungkin lebih monoton aja gitu. Jadi cepat jenuhnya gitu ya. Cepat jenuh. Jadi kreativitas itu menurutku sendiri adalah bahan bakar untuk kita terus berkembang. Gitu. Biasa. Langsung quote of the day. Quote of the day langsung gitu ya. Gitu. Oke, berarti memang penting sekali untuk bahan bakar biar kita ada nih apalagi variasi kedepannya bagaimana lagi gitu ya Mbak Fe ya. Nah Mbak Fe, sebelum kita bahas mengenai apa nih kira-kira, mungkin pemirsa penasaran juga kreativitas dari Mbak Fe ini apa nih kira-kira nih. Nah kita mau tahu dulu tentang asalnya Mbak Fe dulu nih. Mbak Fe asalnya dari mana? Apakah dari Bengkulu atau ke Turki Bengkulu mungkin? Kebab Turki. Kok makanan ya tiba-tiba ya? Laper ya. Bengkulu sih, emang kelihatan Bengkulu, cuman kalau misalnya mau ditelusuri jauh banget itu sebenarnya nenek asli Bogor, cuma kakek gitu. Bengkulu asli, terus ketemunya di mana? Kalau nanya ketemunya di mana? Ketemunya di Bogor ketika kakek merantau gitu. Jadi sebenarnya perpaduan Bogor dan Bengkulu itu dari ibu. Kalau dari ayah Padang asli. Oh, Padang asli. Iya, tapi ayah juga udah di sini dari kecil gitu. Berarti jadi udah stay di sini lama. Iya, orang Bengkulu aja lah. Orang Bengkulu aja lah. Tapi kalau ada di ada tetes-tetesannya tuh ya ada Padang, ada Bogor. Pokoknya gitu. Indonesia lah. Indonesia lah ya, gitu. Sumatera. Sumatera, lebih tepatnya itu. Lebih tepatnya itu. Serawai. Betul. Nah, Mbak Fe, kegiatan sehari-harinya sekarang ngapain aja nih Mbak Fe? Kegiatannya ya ngajar karena dosen kan, sebagai dosen juga. Terus sekarang lagi bukan nyambil sih, punya hasil yang lain yaitu bisnis dalam bidang fashion, hijab printing gitu. Oke. Nah ini kan gimana ya, seorang dosen tapi melirik dunia fashion. Nah untuk yang mahasiswa Mbak Fe juga pada tahu sih seberapa fashionable-nya dosen ini gitu ya. Terus ketika udah datang tuh kayak ya udah itu Mbak Fe pasti. Dari belakang udah itu Mbak Fe pasti. Oh iya ya. Kenapa? Gitu gimana ya? sih ceritanya Mbak Fe? Kenapa ya? Bingung juga ya kenapa, tapi dari kecil itu memang kayaknya dibanding, jadi kan bertiga saudara. Jadi biasa karakteristik anak tengah kan, suka rebel, suka aneh sendiri ya nggak sih? Rebel abis. Rebel abis, terus suka aneh sendiri, suka yang menyendiri mungkin atau apa, nggak tahu juga sih. Tapi memang dibandingkan yang lain mungkin lebih suka art ya dari dulu. Lebih artnya sih mungkin. Jadi madu padanin sesuatu, atau misalnya layoutnya harusnya nggak kayak gini, misalnya layout kamar tuh paling sering diganti, di antara bertiga tuh paling sering mengganti cat kamar.
Jadi tiba-tiba moodnya lagi kayaknya biru oke nih. Terus Oke. tiba-tiba pink kayaknya lucu juga, pink lembut-lembut gitu. Jadi emang ayah tuh kayaknya bolak-balik ya ganti cat kamar. Jadi mungkin lebih ke artnya juga. Terus memang dari dulu tuh suka jadi ceritanya tuh waktu SMP tuh pengen banget masuk ke jurusan film. Oh, awalnya Yes, gitu. iya. Oke. Pengen banget masuk jurusan film, bukan sebagai sutradara justru, tapi sebagai sinematografi karena suka memperhatikan kalau bikin film. Kadang dulu kan ada sinetron yang ceritanya anak jalanan atau misalnya dia pengemis tapi Oke. kulitnya tuh putih sekali, Oh iya, mulus ya betul. kan. Jadi kita kayak, ini nih nggak pas gitu kan. Terus ceritanya apa mungkin settingannya apa, ceritanya apa, tapi mungkin ada propertinya yang kayaknya Kurang ini sesuai nggak cocok, nih. nggak sesuai kayak gitu. Jadi suka merhatiin itu. Jadi emang pengennya masuk ke sinematografi dulu gitu. Jadi menjadi sinematografernya itu gitu kan, yang apa ya, memperhatikan detail-detail itu. Jadi memang pengennya ke situ, tapi ya jalan hidup kan. Takdir berkata lain. Takdir berkata lain, akhirnya jadi dosen. Makanya jadi dosen pun juga masih ngulik-ngulik film gitu. Jadi mungkin itu kali ya, karena memang udah tertarik ke situ, mungkin terinternalisasi. Jadi kalau misalnya iya, pakai betul. baju juga ini matching nggak, ini nggak gitu. Harus tetap diperhatikan ya Mbak Fe. Iya. Biar mahasiswanya tertarik nih dengan dosen di depan. Jadi fokus memperhatikan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan untuk menarik perhatian, justru Untuk diri sendiri pasti. Jadi karena pas begitu, ini kayaknya nggak oke kalau kayak gini. Tapi ada juga masanya pakaiannya tuh kayak kelas atas. Tahu nggak sih kelas atas tuh gimana? Kelas atas yang kayak gimana tuh? Yang ada di tumpukan paling atas. Kirain kelas atas yang gimana gitu ya. Jadi bermerek gitu ya. Asal ambil, tapi mungkin karena yang nggak tahu juga ya, mungkin karena sense Betul. sense yang kayak gimana, asal ambil pun menurut orang ih bagus banget hari ini, perasaan tadi gua asal ambil deh kayaknya. Karena orang udah terbentuk pikiran Mungkin kali ya. brandingnya udah ke situ. Padahal Brandingnya udah bagus. tidak berniat untuk membranding diri menjadi orang yang fashionable kayak gitu, nggak. Mungkin karena sense tadi kali ya, memang lebih ke art. Dari dulu gambar, bikin cerita. Terus kalau misalnya dikasih mainan dulu sama ibu sama ayah gitu, kayak bikin cerita sambil bikinin ada kotak sepatu. Jadi itu dijadiin rumah, dijadiin apa. Gitu. Terus tangganya dibikin sendiri. Udah mendesain sendiri Iya, gitu jadi ya. kayak tata letaknya gini gitu. Jadi emang udah suka hal-hal yang kayak gitu. Sementara dua saudara yang lain itu karena ayah juga kan profesor ya, almarhum. Dua yang lain itu kayaknya lebih ke akademis ya justru dulu waktu kecilnya, karena olimpiade ini, olimpiade Sejalan itu. lah Iya. sama ayah gitu ya. Ini olimpiade itulah, kita kok nggak ada olimpiadenya. Nih beda nih. Ini beda, ini ugly duck sendiri gitu. Kayak gitu deh mungkin, long short story ya gitu. Oke. Memang tertariknya di situ dari dulu. Dari kecil ya. Dan kenapa memilih jilbab? Karena menggunakan atau bisa aja kan ke sepatu atau mungkin baju? Nah iya, sebenarnya cerita dikit. Jadi brandnya itu adalah Kitos Craft. Kitos Craft ini ownernya ada dua, aku dan temenku, temen dari SMA sebenarnya. Terus suatu hari kita dalam keadaan galau dengan perasaan masing-masing, lalu berjanji ketemu, cuma berbagi perasaan aja. Tapi menariknya setiap berbagi perasaan itu selalu ada ide yang kita keluarkan. Nah hari itu tuh hari yang ditujukan cuma untuk merilis perasaan masing-masing. Tiba-tiba keluarlah embrio ide Kitos Craft. Dari situ, ini kita coba yuk gitu kan. Kita tuh sebenarnya awalnya tuh gelisah. Kalau agak beratnya nih, kita tuh gelisah karena Bengkulu tuh apa sih? Oh gitu. Iya, jadi waktu itu Mbak Fe juga menceritakan, waktu itu aku juga menceritakan, aku kemarin tuh memperkenalkan diri waktu di sekolah di UGM gitu. Begitu memperkenalkan diri sama teman-teman, Vera Nindiarma dari Bengkulu, itu orang-orang tuh bertanya, Di mana langsung, Bengkulu? Bengkulu tuh di mana gitu kan? Dan ayo coba tebak, aku mau tanya coba tebak di mana gitu. Kamu ingin tahu apa sih yang ada di pikiran mereka? Kalimantan, Sulawesi,
Terus apa sih, apa pulau sendiri atau apa tuh kayak gitu kan, sakit banget gak sih? Ya ampun, masa ya kata Bengkulu gitu kan. Tidak tahu itu ya kalian gitu. Tidak tahu itu ya, kita punya ini loh gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang oh ini ada Rafflesia gitu, apa aja ininya kan, apa ikonnya dan segala macam. Rafflesia itu bukannya ada di Bogor ya? Aduh. Kan itu makin sakit hati lagi Iya. kan. Jadi kayak aduh ini gimana. Dan ternyata temanku ini, partner bisnis ini juga punya kegelisahan yang sama. Terus akhirnya gimana kita bikin apa ya gitu. Kita bikin sesuatu yang waktu itu lagi hype adalah hijab printing. Tapi terus balik lagi ke cerita kreatif tadi, kalau kita hanya mengikuti yang sudah ada, bedanya kita di mana? Karena kreativitas itu kan memang harus ada pembedanya gitu kan. Akhirnya kita bikin desain sendiri aja yuk, kita angkat budaya lokal gitu. Wow, luar biasa. Nah Mbak Fe, seperti apa jelasnya nanti kita lanjutin. Oke, Sekarang siap. kita jeda dulu. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.